Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilmi dengan NIM 105200040 dari kelompok 2 ingin menjelaskan sedikit tentang sistem informasi kepegawaian. Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Sistem informasi kepegawaian yang kita akan buat bertujuan untuk menginput data dan pencarian data pegawai di suatu perusahaan. Output dari sistem informasi kepegawaian yang akan kita buat adalah laporan kepegawaian yang berisi kode pegawai, nama pegawai, tanggal lahir, alamat, kode jabatan, kode divisi, gaji pokok, dan nama divisi. Ya, ini adalah tabel kepegawaian normalisasi pertama ya. Bisa dilihat sendiri di dalam normalisasi pertama ini terdapat kode pegawai, nama pegawai, tanggal lahir, alamat, kode jabatan, kode divisi, nama divisi, dan gaji pokok. Lanjut. Nah, ini adalah tampilan dari normalisasi kedua, tabel pegawai yang berisi kode pegawai, nama pegawai, tanggal lahir, alamat, kode jabatan, dan kode divisi. Kode pegawai sendiri termasuk primary key, dan kode jabatan dengan kode divisi termasuk dalam foreign key ya. Lanjut. Ini adalah masih masuk ke dalam ini normalisasi kedua dari tabel jabatan. Di dalam tabel jabatan berisi kode jabatan, dan gaji pokok. Di dalam tabel jabatan, kode jabatan itu berfungsi sebagai primary key ya. Lalu ada tabel divisi. Di dalam tabel divisi berisi kode divisi dan nama divisi. Kode divisi adalah primary key dari tabel divisi itu sendiri. Kenalkan, saya Gisha Nadila dengan NIM 105200070. Di sini saya akan menjelaskan tentang ERT. Pertama-tama, di sini terdapat entitas pegawai. Entitas pegawai terdapat beberapa atribut: kode pegawai, nama pegawai, tanggal lahir, alamat, kode jabatan, dan kode divisi. Kode pegawai merupakan primary key dari entitas pegawai. Entitas pegawai memiliki satu jabatan. Entitas jabatan memiliki 3 atribut: jabatan, kode jabatan, dan gaji pokok. Kode jabatan merupakan primary key dari entitas jabatan. Pegawai termasuk dalam satu divisi. Entitas divisi memiliki 2 atribut, kode divisi dan nama divisi. Kode divisi merupakan primary key dari entitas divisi. Perkenalkan, nama saya Yoga Fajar Fernanda dengan NIM 1052050. Di sini saya akan menjelaskan tabel relasi dari kelompok kami. Berikut adalah tabel pegawai. Tabel pegawai memiliki atribut kode pegawai, nama pegawai, tanggal lahir, alamat, kode jabatan, dan kode divisi. Kode pegawai merupakan kunci utama dalam tabel pegawai. Kode jabatan dan kode divisi merupakan kunci tamu dalam tabel pegawai. Tabel pegawai berelasi ke dalam tabel jabatan. Tabel jabatan memiliki atribut kode jabatan, gaji pokok. Kode jabatan merupakan kunci utama dalam tabel jabatan. Tabel pegawai berelasi ke dalam tabel divisi. Dalam tabel divisi memiliki atribut kode divisi, nama divisi. Kode divisi merupakan kunci utama dalam tabel divisi. Berikut adalah tipe data dari tabel pegawai. Atribut kode pegawai memiliki tipe data number. Atribut nama pegawai memiliki tipe data varchar. Atribut alamat memiliki tipe data varchar. Atribut kode jabatan memiliki tipe data number. Atribut kode divisi memiliki tipe data number. Atribut tanggal lahir memiliki tipe data varchar. Berikut adalah contoh dari data dalam tabel pegawai. Dalam tabel pegawai berisi nomor kode pegawai 1501. Dalam nama pegawai berisi nama Hesti. Dalam alamat memiliki alamat Jalan Dipati Ukur nomor 001. Dalam kode jabatan memiliki nomor 3. Dalam kode divisi memiliki nomor 20.
dalam tanggal lahir memiliki isi 15 Juni 1983. Dan di sini adalah tipe data dari tabel jabatan. Atribut kode jabatan bertipe data number. Atribut jabatan bertipe data varchar. Atribut gaji pokok bertipe data number. Berikut adalah tabel jabatan yang memiliki data per jabatan 1, jabatan direktur, gaji pokok 50 juta. Berikut adalah tipe data dari tabel divisi. Atribut di kode divisi bertipe data number. Atribut nama divisi beratribut varchar. Berikut adalah tabel divisi yang memiliki data kode divisi 10, nama divisi IT. Perkenalkan, nama saya Raden Gilang Komara, NIM 105200061. Di sini saya akan menjelaskan tentang skrip dari kelompok kami. Yang pertama ada skrip membuat tabel pegawai yang berisi create table pegawai, kemudian diisi atributnya, yaitu kode pegawai memiliki tipe data number, nama pegawai, tipe datanya varchar, alamat, tipe datanya varchar, kode jabatan, tipe datanya number, kode divisi, tipe datanya number, dan yang terakhir ada tanggal lahir, tipe datanya varchar. Setelah ini akan terbentuk tabel pegawai. Ini merupakan skrip pembuatan tabel jabatan yang berisi create table jabatan, atributnya kode jabatan dengan tipe data number, kemudian jabatan dengan tipe data varchar, kemudian gaji pokok dengan tipe data number. Setelah itu tabel jabatan akan terbuat. Kemudian ini skrip untuk membuat tabel divisi yang berisi create table divisi, kemudian atributnya kode divisi bertipe data number dan nama divisi bertipe data varchar. Setelah tabelnya terbuat, kemudian kita akan memasukkan data-datanya dengan cara menggunakan insert. Ini merupakan skrip mengisi data untuk tabel pegawai. Insert into pegawai, disebutkan atributnya, kemudian values-nya. Ini merupakan skrip mengisi data tabel jabatan. Insert into jabatan, kemudian sebutkan atributnya dan values-nya. Ini merupakan skrip untuk mengisi data tabel divisi. Insert into divisi, kemudian sebutkan atribut yang ada di dalam tabel divisi dan values-nya. Ini untuk membuat skrip laporan menggunakan skrip join. Perkenalkan, saya Agnia Maulina, NIM 105200041, akan menjelaskan tentang mockup form input data pegawai. Yang pertama ada form data pegawai yang berisi kode pegawai, nama pegawai, tanggal lahir, alamat, kode jabatan, dan kode divisi. Selanjutnya ada mockup form input data jabatan yang berisi kode jabatan, dan gaji pokok. Selanjutnya ada tabel divisi yang berisi kode divisi dan nama divisi. Selanjutnya ada mockup laporan data kepegawaian yang berisi kode pegawai, nama pegawai, tanggal lahir, alamat, kode divisi, nama divisi, kode jabatan, nama jabatan, dan gaji pokok. Ini contoh mockup laporan data kepegawaian yang sudah terisi. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.